Halo warga lokal semuanya, selamat datang di channel Ruang Lokal. Di sini kami akan membahas kasus-kasus kriminal dan kejadian-kejadian menarik di Indonesia. Lima belas tahun lalu, terdapat kasus pembunuhan terkeji yang pernah ada di Indonesia. Apalagi, kasus ini memakan korban anak-anak di bawah umur. Cerita bermula saat pada pagi hari Jumat 8 Januari 2010. Saat itu, seorang pria bernama Abdi Alfri sedang melakukan rutinitas harian seperti biasanya. Dia berangkat bekerja dari rumahnya melalui Banjir Kanal Timur atau BKT yang terletak pada wilayah Jakarta Timur. Namun saat itu langkah kakinya sempat terhenti saat matanya menatap pada bungkusan kardus kemasan air mineral di pinggir jalan. Kardus itu tergolek tepat di samping jembatan yang menghubungkan Jalan Inspeksi dan Jalan Banjir Kanal Timur yang masuk wilayah Harapan Indah, Bekasi. Kardus yang diikat erat dengan tali plastik warna kuning itu menggodanya untuk membukanya. Saat itu Abdi Alfri sempat termenung, kira-kira siapa yang meletakkan kardus ini di pinggir jalan? Bagaimana tidak, karena di dalam kardus tersebut muncul plastik warna hitam yang keluar. Apalagi saat dia melihat dengan teliti, terdapat lalar yang mengerubungi plastik itu. Ada juga cairan yang turun di bawah kardus yang terisi oleh plastik hitam tersebut. Lalu ia membuka ikatan pada kardus dan plastik hitam tersebut. Sontak ia terkejut dan melompat ke belakang, karena ia tak percaya apa yang ada di dalam plastik hitam dan kardus tersebut. Ternyata terdapat potongan tubuh bagian kaki manusia di dalam kardus tersebut. Seperti hal normalnya manusia ketika melihat potongan tubuh tergeletak di jalan, dia lalu memanggil warga-warga yang sedang lalu lalang di jalan tersebut. Tak berapa lama berselang, polisi pun ikut turut andil untuk mengecek apa yang ada di dalam kardus dan bungkusan plastik tersebut. Namun setelah olah TKP, polisi memastikan bahwa isi dari kardus tersebut merupakan potongan kaki dan tangan bocah berumur 6 sampai 12 tahun. Setelah olah TKP, polisi lalu membawa jenazah tersebut ke rumah sakit. Keesokan harinya, tidak jauh dari lokasi penemuan pertama, warga setempat wilayah Kelapa Gading, Cakung, juga menemukan potongan kepala di wilayah tersebut. Polisi langsung menyimpulkan kalau dua kasus ini terkait satu sama lain, sehingga mereka langsung membentuk tim untuk menginvestigasi kasus tersebut. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menyimpulkan dan mengetahui siapa pelaku dari kasus mutilasi tersebut. Polisi menerima laporan salah seorang warga Gang Ketut RT 4 RW 7 Cakung yang mengaku kehilangan anaknya bernama Ardiansyah yang berumur 9 tahun. Polisi langsung melakukan tes DNA di kedokteran Polri dan visum dari instalasi kedokteran forensik rumah sakit kepolisian. Ternyata hasilnya cocok. Orang tua korban menceritakan anaknya sering mengamen di terminal Pulau Gadung. Korban dan teman pengamennya kerap terlihat bersama Babe, pedagang rokok asongan yang mangkal di depan gedung Pulau Gadung Trade Center. Babe yang bernama asli Baikuni ini lahir di Magelang 6 September 1960. Dia juga dikenal sebagai sosok pengasuh anak jalanan oleh warga setempat. Karena Babe merupakan sosok pengasuh anak jalanan dan suka mengumpulkan anak jalanan, maka polisi langsung cepat meringkus orang tersebut dan menginterogasinya. Ketika diinterogasi, Babe mengaku sudah mengenal bocah itu sejak 6 bulan lalu. Ardiansyah selaku korban sering datang ke tempat jualan Babe. Tapi lama-kelamaan, Babe perlahan-lahan mengajak Ardiansyah ke kontrakannya. Setiba di kontrakan, Ardiansyah disuguhi mie rebus. Setelah Ardiansyah makan, sekitar pukul 2:30 sore, Babe mengunci pintu kontrakan. Setelah itu, Babe mencoba merayu Ardiansyah untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Ajakan tersebut langsung saja ditolak oleh Ardiansyah. Tak terima ajakannya ditolak, Babe merasa marah dan mencekik Ardiansyah dengan tali rafia.
Sontak bocah itu pun merasa lemas dan terbujur kaku. Langsung saja Babe melampiaskan nafsu bejatnya kepada tubuh bocah kecil itu. Seolah tak berdosa, Babe lalu mengunci pintu kontrakannya dan berjalan menuju warung tempat dia biasa berjualan. Belum sampai di situ kebengisan pria kelahiran Magelang ini. Pada saat pukul 5 sore ketika pulang dari berjualan, Babe langsung meraih golok dan memotong bocah yang ada di kontrakannya menjadi 4 bagian. Potongan tubuh, kaki, dan tangan dimasukkan ke kardus, sedangkan potongan kepala dibungkus baju bekas dan dimasukkan kantong kresek. Jumat 8 Januari 2010, sekitar pukul 3 pagi, Babe mengendap-endap keluar dari kontrakan. Dia menenteng 2 bungkusan yang berisi potongan tubuh manusia. Jasad bocah itu dibuang ke 2 tempat yang berbeda, yaitu Jembatan BKT dan Rawat Rate. Kira-kira siapa sih Baikuni ini sampai tega melakukan kejahatan seperti itu kepada anak-anak di bawah umur? Dimuat dari Kompas, semasa kecil Baikuni ini selalu dibully sebagai si bodoh karena sering tidak naik kelas. Tak tahan bulian dan hinaan tersebut, anak petani miskin di Magelang, Jawa Tengah itu meninggalkan bangku kelas 3 SD-nya dan kabur ke Jakarta. Baikuni hidup menggelandang di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, sampai suatu hari ia disodomi paksa oleh seorang preman. Kenangan pahit itulah yang membuat Baikuni mengidap pedofilia. Di samping itu, dia juga didiagnosis mengidap nekrofilia. Buat kalian yang nggak tahu nekrofilia itu adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kepuasan seksual ketika berhubungan intim dengan mayat. Gila nggak? Pada tanggal 6 Oktober 2010, Babe divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tak terima dengan keputusan Majelis Hakim, jaksa penuntut pun akhirnya mengajukan banding dan ingin memvonis Babe dengan hukuman mati. Yang akhirnya tuntutan dari jaksa penuntut diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya, panjang cerita, akhirnya Babe juga mengajukan kasasi, keringanan, tapi pada akhirnya tetap saja Babe dihukum mati pada tanggal 21 April 2011. Ya, begitulah kisah Babe, kasus pembunuhan keji yang membunuh anak di bawah umur dan juga mengidap penyakit kelainan seksual. Menurut kalian gimana sih? Orang kayak Babe tuh pantasnya dihukum apa sih? Tulis di kolom komentar.